Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulik koin-koin yang cukup menarik teman-teman untuk kita bahas ya. Teman-teman, hari ini Bitcoin masih bergerak struggle sideways di kisaran level 43.000 dan sangat-sangat boring sejak 30 Januari kemarin sampai sekarang masih tetap bergerak di level yang sama terus teman-teman. Ada baiknya sih kita coba untuk pelajari ya koin-koin lain, altcoin yang mungkin ada menarik teman-teman, sehingga nanti ketika marketnya ada penurunan, ada diskon, kita bisa ambil momentum tersebut untuk melakukan akumulasi koin-koin yang udah kita lirik. Teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang Dmail ya. Dmail ini adalah sebuah project yang menurut saya menarik karena dia mencoba untuk merevolusi perpesanan elektronik atau email ya, itu menggunakan teknologi blockchain, menggunakan sistem yang terdesentralisasi. Jadi berbeda sekali sama email yang kita tahu sekarang, yang notabene kan kita pakai Google ya, Google Mail atau Gmail atau Gmail. Itu yang kita pakai kebanyakan sekarang, dan tentunya ini kan sangat-sangat bisa dibilang rame dan populer, teman-teman. Tapi teman-teman ada semacam kekhawatiran juga untuk teman-teman terkait dengan penggunaan centralized email ini. Ya, seperti ya keamanan privasi, surat menyurat kita bisa dibilang tidak peer-to-peer, tidak orang ke orang, tapi orang disampaikan oleh pihak ketiga ini dan baru masuk ke penerima. Itu artinya kalau teman-teman melakukan email, yang tahu itu cuma kalian, si penerima, sama pihak ketiga. Yang kita biasanya pakai kan Google ya, berarti Google tahu apa yang kita kirimkan, teman-teman, email apa yang kita kirimkan. Nah, ini tentunya bisa menjadi salah satu ancaman, bisa menjadi salah satu potensi ya, tidak privacy lah istilahnya, seperti itu teman-teman. Makanya muncul project yang namanya Dmail ini yang mengatasi masalah tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut pembahasannya, video ini disponsori oleh Bittime. Bittime adalah exchange yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi sudah legal di Indonesia, yang tersedia banyak sekali aset kripto. Teman-teman yang lagi hype dan populer itu juga udah banyak listing di Bittime. Ya, jadi karena video ini disponsori oleh Bittime, Bittime lagi bagi-bagi hadiah teman-teman berupa airdrop Jupiter dengan total hadiah sampai 15 juta rupiah. Segera tukarkan mata uang rupiah Anda dan dapatkan token terbaru dan populer di platform Bittime dengan berbagai macam token seperti SATS, RATS, BONG, Analos, dan lainnya. Semua token yang hype dan sedang booming sudah terdaftar di Bittime. Jangan lewatkan untuk kesempatan lebih banyak mendapatkan token melalui acara airdrop Jupiter yang sedang berlangsung. Bergabunglah sekarang dan nikmati pengalaman trading yang seru dan menguntungkan di Bittime. Ayo datang dan mulai trading. Kamu bisa membeli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga 200 aset kripto lainnya menggunakan mata uang rupiah. Dan untuk koin-koin yang sedang hot dan juga hype seperti Manta, XAI, BONG, Celestia, PIT, Ordi, MEME sudah tersedia di platform Bittime. Deposit bisa menggunakan berbagai macam pilihan seperti e-wallet, bank, QRIS, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan acara airdropnya, jadi mulai dari 1 Februari sampai 10 Februari ya untuk acaranya. Dan teman-teman yang mau ikutan wajib untuk melakukan pendaftaran dulu di aplikasi Bittime-nya. Caranya mudah, teman-teman silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi dan langsung aja daftar untuk aplikasi Bittime. Atau kalian juga bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Jangan lupa untuk input kode referral aku yang ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan trading fee discount, teman-teman. Kemudian lakukan KYC, pakai KTP ya teman-teman, lakukan verifikasi identitas, dan setelah berhasil teman-teman bisa langsung untuk melakukan deposit. Depositnya gampang, bisa pakai QRIS, transfer bank, ataupun bisa pakai e-wallet. Lakukan jual beli atau transaksi, atau teman-teman juga bisa melakukan staking. Nah, setiap aktivitas yang kalian lakukan tersebut, kalian akan mendapatkan poin, dan juga dapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah airdrop Jupiternya, teman-teman. Jadi untuk distribusi hadiahnya itu akan ditakar, diukur berdasarkan statistik poin yang kalian punya, dan tentunya distribusinya setelah event ini berakhir. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau teman-teman mau ngikutin, silakan untuk mampir ke kolom deskripsi video ini, karena untuk link dari acara ini juga aku sertakan di kolom deskripsi. Lanjut ke pembahasan Dmail. Nah, Dmail ini adalah sebuah project yang menurut saya cukup menarik teman-teman, karena mengatasi beberapa masalah tadi ya, seperti keamanan, privacy,
Serta kalau teman-teman pakai Google misalkan ya, Google Mail atau Gmail, pasti teman-teman sering dapat pesan spam berupa promosi lah atau iklan lah. Nah, itu kan sangat noise ya, sangat mengganggu teman-teman. Jadi, dengan menggunakan decentralized email atau Dmail, itu teman-teman bisa untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut. Ya, jadi nggak akan ada iklan, advertising yang nggak penting, pesan-pesan spam yang noise, itu terhindarkan, teman-teman. Jadi udah teman-teman bisa melakukan transaksi atau berkirim pesan dengan aman, nyaman, private, hanya kalian dan si penerima yang tahu. Kemudian mereka juga untuk supporting jaringan ekosistem dari blockchain juga sudah ada, seperti services lain, ada market NFT contohnya, transfer antar lintas blockchain mereka sudah bisa juga, dan juga bakalan services lainnya yang makin banyak, makin update teman-teman. Belum lagi nanti kalau ada masuk AI atau Internet of Things, DePIN, nah itu bisa menjadi salah satu narasi yang bagus ya. Untuk project DePIN sendiri, mereka sudah mendapatkan winner Wuxing Xiang, winner Wan Xiang Blockchain Hackathon, kemudian winner BNB Chain Grand fase pertama. Mereka juga sudah support dengan beberapa project lain seperti Polygon, BNB, Divinity, Manta Network. Dan juga untuk jaringannya sendiri mereka sudah bisa running dengan Ethereum, Polygon, BNB Chain, Sei, Divinity atau Internet of Computer, Conflux, Solana, Manta Network, dan lain sebagainya. By the way, mereka juga sudah terintegrasi dengan Worldcoin. Mereka disupport dengan beberapa project lain atau perusahaan-perusahaan lain seperti Microsoft, Amazon, Google, dan juga startup-startup yang lain. Sudah beroperasi di berbagai macam negara seperti Vietnam, Indonesia, India, Hong Kong, United States, Japan, Korea Selatan, Rusia, Germany, dan lain sebagainya. Untuk venture capitalnya juga banyak banget yang support project ini, teman-teman. Jadi menurut saya sangat-sangat interesting ya. Jadi mereka sudah disupport oleh banyak venture capital seperti Amino, Husky, Draper Dragon, Spark, HG Venture, dan juga venture capital yang lain. Jadi ekosistemnya menurut saya sudah gede banget untuk saat ini. Belum selesai sampai di sana, mereka juga sudah berpartner dengan banyak teknologi seperti ya partnership seperti Space ID, Unstoppable, Ethereum Name Service. Untuk cutting edge, mereka juga sudah support di ZK rollup-nya Ethereum, kemudian TEE, dan juga ada banyak eksklusif project lain, teman-teman. Jadi itu sih sekilas tentang Dmail. Di platform Twitter, mereka cukup aktif, teman-teman bikin AMA, Ask Me Anything. Belum lagi beberapa waktu kemarin mereka juga udah listing di banyak sekali perusahaan yang namanya ya perusahaan-perusahaan perusahaan centralized exchange ya teman-teman. Jadi udah banyak listing, teman-teman bisa cek langsung. Jadi hype-nya itu masih ada untuk sekarang ini. Kalau dari supply tokennya dia sedikit ya, 200 juta Dmail aja. Dan yang baru listing atau yang baru beredar itu baru 10 juta Dmail saja atau baru 5%. Jadi bisa dibilang untuk saat ini masih sangat-sangat early sih teman-teman. Market cap-nya juga belum terlalu besar teman-teman. Kalau kita perhatikan dia di Etherscan, kita bisa cek teman-teman, dia dipegang oleh satu wallet besar. Artinya koin ini belum terlalu banyak terdistribusi ya. Jadi sudah sekitar 5% baru rilis ke market. Itu sudah tersedia di beberapa centralized exchange, tapi memang mayoritas dia masih sifatnya untuk tokennya ya, itu masih dipegang oleh satu token dan baru aja melakukan distribusi yang besar di 30 Januari kemarin. Dan kedepannya mungkin akan ada distribusi lain lagi teman-teman, sehingga ya diharapkan koin ini bisa diserap oleh market dan terdistribusi dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, ini koin baru teman-teman, tentunya hype-nya masih rame. Tapi gimana sih potensial untuk adopsi untuk Dmail sendiri? Mari kita cek dia untuk technical analysisnya. So far Bitcoin struggle, BTC dominance kemarin terus mengalami penguatan ya, tapi sekarang ada sedikit penurunan gitu. Dan impact-nya apa? Dmail di awal listing di beberapa exchange itu memang mendapatkan hype yang lumayan signifikan. Cuman sekarang dia udah mulai sudah memasuki fase koreksinya teman-teman.
Sekarang harganya cuma ada di kisaran 0,52%. Selling pressure masih terus terjadi dan kemungkinan untuk koin ini masih akan berpeluang untuk mengalami tren penurunan. Ya, kalau kita perhatikan untuk level supportnya yang terdekat itu ada di kisaran 0,5 dolar. Ya 5 sen, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk saat ini masih dalam proses korektif. Kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, sepertinya belum ada indikasi-indikasi yang memungkinkan untuk pembalikan arah terjadi. Tapi menurut saya untuk saat ini di mail akan berpotensi untuk masih terdiskon, teman-teman. Untuk area support sih sebenarnya belum terlalu clear, tapi kita bisa pakai Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing low ke swing high, kita akan mendapatkan beberapa potensial target terdekat untuk di mail. Salah satunya adalah di Fibo 61,8. Itu berada di kisaran level 0,4%. Jadi let's say kalau nanti pergerakan Bitcoin ada turun dan altcoin juga turun, teman-teman boleh pantau di mail ya di kisaran level 0,4%. Saya rasa ini akan menjadi salah satu potensial koin yang sangat-sangat hype ke depannya karena teknologi yang dia usung. Apalagi kalau makin banyak sistem perpesanan yang banyak menampilkan iklan, spam, kemudian juga privasi kita juga terancam karena memang yang namanya memasuki dunia sentralisasi itu ya kita harus kompromi lah sama yang namanya hal-hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau orang-orang udah pada muak dan akan melirik sebuah teknologi yang baru, saya rasa Demail akan menjadi salah satu project yang bakalan menarik terhadap perpesanan, privacy, dan juga supportnya terhadap ekosistem di market crypto. Gitu guys, jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Di mail ada di mana? Kayaknya bentar lagi dia bakalan ada di Bittime juga kok. Jadi kalau teman-teman sudah daftar Bittime, kedepannya pasti dia akan di listing untuk token di mail ini. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.